ketika seorang anak laki-laki yang tidak bersalah menghadapi naga besar di depannya. Bukan saja dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan. "Anda ingin memakan saya?" Kalimat ini langsung membuat naga hijau tercengang. Dia mengambil langkah maju untuk memata-matai anak itu, sementara pada saat yang sama tidak menyakitinya. Kemudian, dengan lembut mengulurkan tangannya. Anak itu menoleh untuk melihat pohon di belakangnya tetapi tidak melihat orang tuanya. Jadi dia dengan berani naik ke tangan naga itu. Naga hijau mengambilnya dengan hati-hati, lembut ke langit. Di bawah perusahaan naga hijau, anak itu telah berkembang pesat. Ketika dia dalam bahaya, naga itu selalu muncul untuk melindunginya. Mereka semua terlihat seperti teman baik. Hari itu di belakang Pete tiba-tiba muncul seekor beruang lapar. Beruang itu melompat dan menjerit menakutkan. Tanpa diduga, bocah itu juga tidak mau lemah. Tangisan ini mengejutkan beruang. Pete sangat senang, tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu bukan karena dia sendiri yang menakuti beruang itu, tapi karena naga hijau ada di belakangnya. Baik naga dan manusia bermain di sungai. Mereka menjalani hari-hari mereka tanpa khawatir. Tetapi tidak lama kemudian, kehidupan yang damai dihancurkan oleh manusia. Sekelompok orang pergi ke hutan untuk menebang kayu bakar. Pete takut melangkah maju. Pada titik inilah Natalie secara tidak sengaja menemukannya. Melihat dia terpapar, dia berbalik dan berlari ke hutan, di mana Natalie segera mengejarnya. Akhirnya Pete memanjat pohon. Dia juga memanjat tapi tidak hati-hati dan jatuh. Pete segera melompat untuk melihat apakah gadis itu terluka. Aku menyentuh rambut gadis itu dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seusianya. Ayah Natalie berlari cepat, melihat Pete. Semua orang terkejut. Grace menanyainya dengan baik. Tetapi Pete lari ketakutan. Saat dia hendak memanjat pohon, pekerja menariknya ke bawah, menyebabkan dia jatuh dan pingsan. Ketika dia bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Segala sesuatu di sekitar sangat aneh. Hati Pete hanya ingin kembali ke hutan. Dia berlari cepat di jalan, lari dari kota yang dingin dan tidak dikenal. Dalam kepanikan, dia berlari ke jalan buntu. Grace berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Pete tidak tahu harus berbuat apa. Terus-menerus berteriak minta tolong. Semua orang tidak mengerti apa arti lolongan ini. Matanya penuh dengan persetujuan. Naga hijau itu sepertinya merasakan teriakan minta tolongnya. Mencari dia dengan cemas di seluruh hutan. Dia bersembunyi di hutan, menguping para pekerja yang membawa Pete pergi. Naga yang gelisah itu menebang pohon. Kebisingan menarik perhatian para pekerja. Mereka mengira itu beruang, mengambil pistol dan bersiap untuk berburu. Mereka pergi ke hutan dan menemukan jejak kaki yang besar. Mereka tidak tahu bahwa naga itu bersembunyi di belakang, mengikuti anak tangga, di bawah pohon yang tinggi. Menemukan gua naga, tetapi sulit untuk menjelaskan bahwa ada jejak orang yang tinggal di sini. Naga samping mengawasi dalam diam dan tidak berniat menyakiti siapapun. Tetapi ketika dia melihat bahwa buku bergambar favorit PT diambil darinya, dia menjadi sangat marah. Para pekerja takut untuk melarikan diri, berlari seperti orang gila di hutan. Naga itu segera mengikuti mobil itu, berharap menemukan Pete. Pada saat ini, Pete dibawa pulang dengan kasih karunia sementara di sini. Secara bertahap menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia, mempelajari keterampilan dasar. Seluruh keluarga Grace sangat baik padanya. Pete juga merasakan kehangatan keluarga. Naga hijau mengikuti mobil keluar rumah. Melihat melalui jendela, dia melihat pemandangan yang hangat. Merasa senang dengan alasan tetapi sedikit tersesat tidak bisa mengatakannya. Bahkan jika dia sedikit enggan, tetap saja dia memilih untuk pergi diam-diam. Kembali sendirian ke hutan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Pete juga merindukannya. Pete memperkenalkan naga itu kepada Grace, yang mengambil foto untuk menemukan ayahnya. Sang ayah mengatakan kepadanya bahwa dia telah melihat seekor naga besar dengan matanya sendiri. Untuk memastikan hal ini, keluarga Grace membawa Pete kembali ke hutan. Mereka mengikutinya ke sebuah pohon besar. Di bawah pohon ada gua naga. Pete berlari cepat. Naga hijau itu dengan hati-hati memperlihatkan kepalanya. Naga legendaris membuat semua orang kagum.
Natalie melangkah maju, mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya. Blue Dragon juga menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. Tiba-tiba, pistol anestesi meledak dan ternyata para pekerja mengejar mereka. Mereka ingin menangkap naga itu hidup-hidup. Naga itu berteriak dengan marah. Mereka mencoba menggunakan tali untuk mengikatnya. Pete segera mengambil lock dan menyerbu ke depan. Tetapi dengan cepat dikalahkan. Pete berteriak dan terbang menjauh. Naga itu langsung bereaksi. Dia melompat ke pohon, lalu dengan cepat terbang ke langit. Tetapi anestesi dengan cepat mulai bekerja. Dia jatuh dari langit. Setelah berjuang di tanah 2 kali, saya tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Pete segera berlari untuk memeriksa. Menangis dengan getir. Dia tidak tahu apa yang akan naga itu hadapi selanjutnya. Para pekerja mengikatnya ke mobil dan membawanya kembali ke penggergajian kayu. Naga hijau menarik perhatian semua orang. Jack menggunakannya untuk memenangkan sejumlah besar uang. Menghalangi pintu untuk mencegah siapapun mendekat. Mendengar raungan sedih naga itu, dia sangat khawatir. Memutuskan untuk pergi dengan Atali untuk menyelamatkan naga. Semua orang berkumpul di pintu untuk melihat sekilas naga itu. Kedua anak itu mengambil kesempatan untuk memanjat pipa untuk menyelinap masuk, menutup pintu besar, kemudian melepaskan tali besi yang terikat pada tubuh naga tersebut. Tetapi sekarang tubuhnya lemah dan tidak memiliki kehidupan. Pada saat itu, para pekerja mendengar suara bising di dalam. Mereka segera mendorong pintu dan melihat bahwa pintu itu kosong. Mereka mengira naga itu melarikan diri melalui jendela. Jadi mereka berlari untuk mencarinya. Tapi Grace melihat keajaiban. Tahu naga itu tidak melarikan diri. Dia hanya bersembunyi. Jadi dia segera pergi dan menutup pintu. Ketika kedua anak itu tidak tahu harus berbuat apa, kakek Natalie datang tepat waktu. Dia menginjak pedal gas dan langsung mendobrak pintu. Karena dia sangat marah dan pergi ke belakang. Dia melihat bahwa dia akan ditangkap. Naga itu mencoba berkali-kali tetapi tetap tidak bisa terbang. Ketika Jack melihat itu, dia mempercepat untuk terus berjalan. Mobil untuk memblokir jalan. Dia ingin memaksa mobil berhenti. Namun tanpa diketahui rem mobil tersebut hilang. Berlari tepat di atasnya. Setelah melintasi jembatan, mobil perlahan berhenti. Naga menemukan bahwa ada banyak orang mengejarnya dan dia menjadi sangat marah. Melompat keluar dari mobil, berlari ke depan, melompati jembatan ventilasi. Api segera menyebabkan lubang di jembatan. Tapi Grace masih di auto. Melihat bahaya yang akan segera terjadi, Pete naik ke jembatan sambil berteriak keras. Naga itu segera mengambil api dan sadar. Cepat marah mobil yang akan jatuh dari tebing. Tiba-tiba jembatan ambruk, besi pecah, mobil-mobil, dan orang-orang berjatuhan. Keluarga Grace patah hati. Pete tidak bisa berhenti meneriakkan nama naga itu. Ketika semua orang tidak lagi memiliki harapan, naga itu tiba-tiba terbang dan membawa mereka berdua pergi. Pete berlari ke arahnya dan memeluknya. Sebelum kerabat yang masih damai, mereka tidak lagi ingin berpisah. Sang naga membawa Pete ke surga dan mereka ingin kembali ke rumah yang sederhana dan menyenangkan. Kembali di hutan, itu telah dihancurkan oleh manusia. Meskipun naga tahu tidak, mereka bertekad untuk berpisah. Dia memeluk naga itu dengan erat. Rasakan panas terakhir di tubuh Anda. Untuk melindungi Pete, dia mengirimnya ke Rahmat. Kemudian, terbang ke langit dan menghilang ke awan. Setelah itu, dia tidak pernah muncul lagi. Setelah bertahun-tahun, keluarga berempat mencapai sisi tebing. Angin kencang bertiup. Seekor naga besar terbang ke langit. Dan segera segerombolan naga terbang keluar. Pete senang. Dia dan naga telah menemukan keluarga mereka sendiri.